Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Monda Wulandari dengan NIM C1M023100010 dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekofisiologi Tanaman dengan dosen pengampu atas nama Ibu Novita Hidayatun Nufus, SSI MP. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 hal penting dalam ekofisiologi tanaman, yaitu bagaimana tanaman berinteraksi dalam komunitas, bagaimana tanaman merespon berbagai gangguan biotik seperti hama dan penyakit, serta bagaimana tanaman menghadapi cekaman abiotik dari lingkungan. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu apa sih ekofisiologi tanaman, bagaimana sih tanaman berinteraksi dalam komunitas, dan bagaimana sih respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Nah, jadi untuk itu mari kita sama-sama simak video berikut ini. Ekofisiologi tanaman adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana tanaman berfungsi dan bagaimana fungsi tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Dengan kata lain, ekofisiologi tanaman membahas bagaimana tanaman beradaptasi, merespon, dan bertahan hidup terhadap berbagai kondisi lingkungan di sekitarnya. Bagaimana sih interaksi tanaman dalam komunitas? Nah, interaksi tanaman dalam komunitas adalah hubungan atau pengaruh timbal balik antara tanaman yang hidup berdampingan di suatu area yang sama, seperti di kebun, hutan, atau lahan pertanian. Karena tumbuhan tidak hidup sendirian, mereka saling mempengaruhi satu sama lain, baik secara positif, negatif, maupun netral. Dalam komunitas tersebut, terdapat beberapa interaksi yang paling umum. Yang pertama yaitu terdapat interaksi kompetisi. Kompetisi terjadi ketika tanaman saling bersaing mendapatkan sumber daya seperti cahaya matahari, air, ruang tumbuh, dan unsur hara. Tanaman dengan struktur yang lebih unggul seperti lebih tinggi atau memiliki akar yang lebih kuat biasanya mampu memperoleh sumber daya lebih banyak dibandingkan tanaman lain. Kedua yaitu tanaman dapat berinteraksi melalui alelopati. Alelopati adalah proses di mana tanaman melepaskan senyawa kimia tertentu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman di sekitarnya, baik dengan menghambat maupun mendukung pertumbuhan mereka. Interaksi ketiga yaitu terdapat hubungan mutualisme. Mutualisme di sini adalah interaksi yang saling menguntungkan kedua pihak. Contohnya hubungan antara akar tanaman dengan jamur mikorizia yang membantu penyerapan nutrisi, serta kerjasama tanaman kacang-kacangan dengan bakteri Rhizobium yang berperan dalam fiksasi nitrogen. Keempat, terdapat interaksi komensialisme. Pada interaksi ini, satu tanaman memperoleh manfaat tanpa memberikan dampak negatif maupun positif pada tanaman lain. Misalnya tanaman kecil yang tumbuh di bawah pohon besar untuk mendapatkan perlindungan dari sinar matahari langsung. Interaksi kelima yaitu terdapat interaksi parasitisme. Dalam parasitisme, tanaman parasit mengambil nutrisi dari tanaman inang sehingga menyebabkan kerugian bagi inangnya. Contoh yang paling umum yaitu benalu. Benalu yang menempel dan mengambil air serta nutrisi dari tanaman yang ditumpanginya, sehingga menyebabkan tanaman yang ditumpanginya kekurangan nutrisi atau air. Sedangkan interaksi yang terakhir yaitu terjadinya proses suksesi. Proses suksesi di sini adalah perubahan bertahap dalam komposisi jenis tanaman yang terjadi akibat perubahan lingkungan, seperti kondisi tanah, cahaya, atau gangguan alam. Proses ini berlangsung hingga terbentuk komunitas yang lebih stabil. Nah, secara keseluruhan, interaksi tersebut menunjukkan bahwa tanaman memiliki hubungan yang kompleks dalam komunitasnya dan terus beradaptasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Selanjutnya, saya akan membahas respon tanaman terhadap cekaman biotik. Nah, apa sih cekaman biotik? Cekaman biotik merupakan tekanan yang berasal dari makhluk hidup seperti serangga herbivora, hama, jamur, bakteri, virus, serta organisme parasit lainnya. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, tanaman memiliki mekanisme pertahanan yang cukup kompleks. Selanjutnya, pada cekaman biotik terdapat 6 cara tanaman merespon gangguan tersebut. Cara yang pertama yaitu tanaman memiliki pertahanan fisik.
ini adalah benteng pertahanan paling awal yang dimiliki tanaman. Contohnya duris, rambut halus di permukaan daun, dan lapisan kutikula yang tebal. Struktur-struktur ini berfungsi sebagai penghalang agar serangga, jamur, atau bakteri tidak mudah masuk dan merusak jaringan tanaman. Kedua, tanaman mampu mengandalkan pertahanan kimia. Tanaman mampu menghasilkan senyawa-senyawa khusus seperti alkaloid, fenol, tanin, dan berbagai zat antibakteri maupun anti jamur lainnya. Senyawa tersebut mampu membuat serangga enggan makan, menghambat pertumbuhan patogen, bahkan bersifat racun bagi organisme pengganggu. Sedangkan cara ketiga yaitu tanaman dapat mengaktifkan respon pertahanan sistemik. Saat satu bagian tanaman terserang, bagian lain ikut menyimpan diri. Mekanisme seperti SAR dan ISR membuat seluruh tubuh tanaman menjadi lebih siap menghadapi serangan berikutnya melalui aktivasi hormon seperti asam salisilat atau jasmonat. Untuk cara keempat yaitu tanaman mampu membentuk penghalang internal, misalnya dengan menebalkan dinding sel, menghasilkan lignin atau menutup jalur infeksi. Tujuannya adalah membatasi penyebaran patogen agar tidak menginfeksi jaringan lain. Cara yang kelima yaitu tanaman bisa mengeluarkan senyawa volatil atau aroma tertentu. Aroma itu berfungsi memanggil musuh alami dari herbivore seperti parasitoid atau predator. Adapun cara yang terakhir yaitu respon hipersensitif. Pada mekanisme ini, tanaman sengaja mematikan sel di sekitar area infeksi. Tujuannya untuk menghentikan penyebaran patogen yang membutuhkan sel hidup. Meski terdengar ekstrim, cara ini sangat efektif menghentikan penyakit. Melalui berbagai mekanisme tersebut, dapat kita lihat bahwa tanaman memiliki sistem pertahanan yang kompleks dan canggih. Meskipun tidak dapat bergerak seperti hewan, mereka tetap mampu melindungi diri dan beradaptasi dengan lingkungan yang penuh ancaman. Bagaimana respon tanaman terhadap cekaman abiotik? Tekanan abiotik itu sendiri merupakan tekanan yang berasal dari faktor lingkungan non-hayati seperti kekeringan, suhu ekstrim, salinitas, banjir, hingga paparan logam berat. Untuk bertahan dalam kondisi tersebut, tanaman memiliki berbagai mekanisme adaptasi fisiologis, morfologis, dan biokimia. Pada kondisi kekeringan, tanaman biasanya menutup stomata untuk mengurangi penguapan, memperluas sistem perakaran agar dapat menjangkau sumber air yang lebih dalam, serta meningkatkan hormon ABA atau asam absisat sebagai sinyal stres untuk mengatur respon toleransi kekeringan. Ketika menghadapi suhu tinggi, tanaman memproduksi heat shock protein atau yang disebut dengan HSP yang berfungsi melindungi dan menstabilkan struktur protein serta membran sel agar tidak mengalami kerusakan. Sebaliknya, pada suhu rendah, tanaman melakukan penyesuaian komposisi lipid membran dan menghasilkan senyawa krioprotektan yang mencegah pembentukan air di dalam sel. Selanjutnya, pada cekaman salinitas, tanaman berusaha menyeimbangkan tekanan osmotik dengan menumpuk osmolit seperti prolin dan glisin bersaing, serta mengatur distribusi ion natrium dan kalium agar tidak terjadi toksisitas. Sedangkan pada kondisi banjir, tanaman membentuk jaringan aerenkim atau struktur berongga pada akar atau batang yang berfungsi menyalurkan oksigen ke jaringan yang tergenang, sehingga respirasi sel tetap berlangsung. Sementara itu, ketika terpapar logam berat, tanaman mengikat ion beracun menggunakan senyawa seperti sitokalatin dan metalothionin sehingga toksisitas dapat diminimalkan. Melalui berbagai respon tersebut, tanaman mampu beradaptasi dan mempertahankan fungsi fisiologisnya meski berada dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Adapun kesimpulan dari materi yang dapat kita ambil yaitu ekofisiologi tanaman mempelajari bagaimana tanaman berfungsi dan beradaptasi terhadap lingkungannya, baik melalui perubahan fisiologis, morfologis, maupun biokimia.
Dalam komunitas, tanaman tidak hidup secara terpisah, tetapi saling berinteraksi melalui kompetisi, alelopati, mutualisme, komensalisme, partisme, hingga proses suksesi yang membentuk dinamika ekosistem. Selain itu, tanaman memiliki berbagai strategi cerdas untuk menghadapi cekaman biotik, seperti pertahanan fisik, kimia, respons sistemik, hingga mekanisme hipersensitif. Tanaman juga mampu merespon cekaman abiotik dengan menutup stomata saat kekeringan, menghasilkan protein pelindung, menyeimbangkan tekanan osmotik, membantu air renkim, dan mengedofisakasi logam berat. Semua respon tersebut menunjukkan bahwa meskipun tanaman tidak bergerak, mereka memiliki kemampuan adaptasi yang kompleks dan efektif untuk bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti belum dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi? Jika belum dimengerti atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian cuma itu yang saya sampaikan. Sampai ketemu di tugas-tugas selanjutnya. Dan tentunya terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.